Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Kita tahu bahwa Allah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, menciptakan manusia dan menjadikannya laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Manusia memang sudah ditetapkan untuk menjadi teman dari manusia lainnya. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kita saling mengenal dan saling menyayangi. Hal ini tidak berlaku hanya untuk manusia, tetap juga pada hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita, dari air mani, apabila dipancarkan. Quran Surah An-Najm ayat 45-46. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, menyampaikan kepada Nabi Nuh alaihi salam setelah beliau membangun bahtera yang diperintahkan olehnya. Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina. Quran Surah Hud ayat 40. Sedangkan untuk tumbuh-tumbuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 3. Manusia dan kebanyakan dari hewan dan tumbuhan diciptakan berpasang-pasangan, jantan dan betina yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Selain itu, terdapat ayat yang lebih komprehensif, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah As-Sariyat ayat 49. Kata segala sesuatu yang disebutkan dalam ayat ini, kebanyakan dari kita memahaminya sebagai manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Quran memberitahu kita dalam ayat ini, bahwa seluruh makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan. Jika kita renungi lebih dalam, kita akan menyadari bahwa kata segala sesuatu tidak hanya melibatkan manusia, hewan, dan tumbuhan, melainkan juga melibatkan benda mati. Hal ini membawa kita kepada pertanyaan, apakah benda mati berpasang-pasangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melakukan wisata singkat ke dalam dunia fisika partikel. Pada awal abad ke-20, seorang ahli fisika Inggris yang bernama Dirac, melakukan studi pada persamaan elektron. Elektron, seperti yang kita ketahui, adalah partikel bermuatan negatif yang mengelilingi nukleus. Saat siapapun dari kita berinteraksi dengan persamaan tingkat kedua, dia akan memahami hal ini dengan mudah. Persamaan tingkat kedua ini, berisi jumlah kuadrat yang tidak diketahui, dan jumlah kuadrat ini selalu positif. Contohnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Adapun minus 2 kali minus 2 sama dengan 4, hasilnya sama. Selain itu, akar kuadrat dari 4 bisa menjadi 2 atau minus 2. Meskipun persamaan Dirac lebih rumit dari contoh sederhana ini, konsepnya sama. Ia telah sampai pada 2 kelompok persamaan. Salah satunya untuk bermuatan negatif, seluruh bumi lebih dari persentase pasangannya, seperti yang terjadi pada bumi. Kita dapat mengklaim dengan yakin, bahwa persentase pasangan dari zat di dalam galaksinya adalah minimal. Jika keadaannya tidak seperti ini, sebagian besar dari zat yang ada pada planet-planet akan hancur, dan observatorium kita akan merekam lebih banyak sinar gamma. Tetapi, siapa yang dapat memberitahu kita bahwa masalahnya tidak berbeda di galaksi-galaksi lain yang terletak di daerah terpencil di alam semesta? Bisa jadi terdapat galaksi yang disebut pasangan galaksi, dan tersusun dari pasangan planet. Jika kita setuju bahwa pasangan galaksi itu ada, kita akan menghadapi pertanyaan baru. Apa yang mencegah galaksi dan pasangannya bergerak mendekat satu sama lain, dan saling menghancurkan? Apakah ruang hampa kosmik yang luas, dan jarak yang sangat jauh, yang diciptakan oleh Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Kuasa, memisahkan galaksi dari pasangannya? Apakah teori baru ini memberikan kita interpretasi baru untuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi, supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Fatir ayat 41. Karena itulah, penghancuran diri oleh galaksi dan pasangannya ini dapat terjadi begitu saja,
dan dapat menyebabkan terbentuknya energi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga membuat langit seperti kelopak mawar merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila langit telah terbelah, dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Quran Surah Ar-Rahman ayat 37. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana langit bisa terbelah, dan bagian mana yang akan terbelah. Tetapi saat itu terjadi, galaksi dan pasangannya telah hancur. Hal itu berarti terjadi penghancuran dari tiap tingkat dari galaksi yang kita lihat dari dalam. Akan terjadi seolah alam semesta terbelah menjadi dua, di mana langit tampak seperti terbelah. Kemudian bintang-bintang akan meledak, dengan tiap bintang bergerak mendekat ke pasangannya, dan kehilangan cahaya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah. Quran Surah Al-Mursalat ayat 8-9. Saat bintang-bintang hancur, dan masa mereka berubah menjadi energi, maka gaya yang menarik planet-planet kepada bintang melalui orbitnya akan hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Quran Surah Al-Infitar ayat 1-2. Akibatnya adalah kekacauan yang dahsyat dalam planet kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila lautan menjadikan meluap. Quran Surah Al-Infitar ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Quran Surah At-Ta'wir ayat 3. Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Quran Surah Al-Infitar ayat 4. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan kepada kita tanda-tanda dari hari kiamat. Mungkin juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita fisika partikel dan pasangannya. Untuk menjelaskan kepada kita kejadian-kejadian pada hari yang dijanjikan itu. Eliminasi dari zat dan pasangannya telah menjadi kenyataan, ilmiah yang terjadi sehari-hari di dalam akselerator partikel yang mengubah energi menjadi partikel. Jika kita kembali ke ayat suci, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah As-Sariyat ayat 49. Kita akan menemukan bahwa, jawaban dari pertanyaan mengenai keberadaan pasangan pada benda mati adalah benar adanya. Pencipta yang agung tidak menciptakan hanya manusia, hewan, dan tumbuhan berpasang-pasangan. Dia juga menciptakan benda mati berpasang-pasangan. Ini kita yakini sebagai interpretasi yang paling sempurna dari firman Allah. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah As-Sariyat ayat 49. Perlu dicatat bahwa, ahli fisika muslim dari Pakistan Muhammad Abdus Salam, yang memenangkan penghargaan Nobel untuk fisika pada tahun 1979, melakukan penelitian yang penting mengenai partikel dan pasangannya. Dia diberi penghargaan, karena menciptakan teori tentang menggabungkan dua gaya utama dari 4 gaya yang berpengaruh di akam semesta. Kedua gaya utama itu adalah elektromagnetik dan kekuatan nuklir yang lemah. Dia menyatakan setelah memenangkan penghargaan ini bahwa ayat, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surah As-Sariyat ayat 49. Ayat tersebut menjadi inspirasi terbesar baginya ketika melakukan penelitian ini. Tidak ada keraguan bahwa ahli fisika ini memahami ayat tersebut secara komprehensif. Kata-kata dalam ayat ini menegaskan bahwa, terdapat pasangan untuk zat-zat, seperti adanya pasang-pasangan dalam dunia manusia, hewan, dan tumbuhan.